Puji Tuhan buat kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Kita mengamini bahwa semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bercerita mengenai seorang pemuda yang bernama David, yang pada waktu itu dia sedang menempuh kuliah di sebuah fakultas perdagangan Arlington di Amerika. Suatu saat David mengalami kesulitan keuangan karena rupa-rupanya kedua orang tuanya sudah 3 bulan tidak pernah lagi mengirimkan uang dari kampungnya. Nah, dengan sisa uang yang hanya tinggal $1, pada akhirnya David pergi ke sebuah telepon umum. Dia ingin menanyakan bagaimana kabar dan keadaan orang tuanya, dan apa yang menyebabkan mereka pada akhirnya terkendala sehingga tidak bisa mengirimi biaya kehidupan untuknya. Nah, setelah dia menelpon dengan uang yang sisa $1 itu, David pada akhirnya mengetahui ternyata yang menjadi kendala sehingga kedua orang tuanya tidak dapat mengirimkan biaya kehidupannya itu disebabkan karena rupa-rupanya papanya sedang sakit keras, dan karena sakit penyakitnya akhirnya papa dari David ini tidak lagi bisa bekerja, dan pada akhirnya juga seluruh tabungannya habis untuk membiayai perawatannya di rumah sakit. Nah, mengetahui keadaan yang demikian, David menghibur ibunya. David terus coba menguatkan ibunya di dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, setelah dia selesai telepon dengan ibunya, maka David pun meletakkan gagang telepon ke tempatnya. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Ketika David meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya, ternyata ada banyak uang yang berjatuhan dari kotak telepon itu. David begitu tercengang melihat hal itu, dan David pada waktu itu sempat berpikir, jangan-jangan ini berkat Tuhan, karena Tuhan tahu saya sedang memerlukan uang di tempat ini pada saat ini. Tapi kalau saya ambil uang ini, bukankah artinya saya mencuri? Dan pada akhirnya, saudara, ada konflik batin di dalam hati David. Nah, pada waktu itu, saudara, dengan nomor tertentu yang tanpa harus memasukkan sejumlah uang, David pun menelpon perusahaan telepon tersebut. David mengabarkan akan adanya koin-koin yang berjatuhan dari kotak telepon yang dipakainya. Lalu perusahaan telepon yang di seberang menjawab supaya David segera memasukkan kembali koin-koin uang yang berjatuhan. David pun melakukan apa yang diminta oleh perusahaan telepon tersebut. Tetapi saudara, berulang kali David berusaha memasukkan koin-koin uang yang berjatuhan. Berulang kali juga uang itu keluar kembali. Sampai pada akhirnya David pun mengatakan, saya tidak tahu lagi bagaimana caranya ini. Karena setiap kali uang itu dimasukkan, maka koin-koin uang itu akan keluar kembali. Nah, setelah beberapa saat, akhirnya petugas dari perusahaan telepon itu mengatakan kepada David bahwa kepingan dolar yang keluar itu diputuskan oleh perusahaan untuk semuanya diberikan kepada David. Nah, saudara, pada akhirnya David begitu bersuka cita karena ia mendapatkan berkat tanpa mencuri, dan akhirnya uang itu dapat mencukupi kebutuhan kehidupan David untuk beberapa waktu lamanya. Dan singkat cerita, saudara, pada akhirnya David pun bisa menyelesaikan studinya di bangku kuliahnya. Dan ketika ia selesai kuliah, ternyata pada waktu itu juga David pada waktu itu dia pun pada akhirnya
menuliskan surat lamaran ke perusahaan telepon yang sudah membantunya. Dan pada akhirnya David dengan berjalannya waktu, dia menjadi orang yang terpenting, mempunyai jabatan yang penting di perusahaan telepon itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tadi kita bisa melihat satu hal. Ketika kita diperhadapkan dengan apa yang dialami oleh David, memang tidak mudah untuk kita mau mengangkat telepon, lalu untuk kita mau menginformasikan akan adanya kepingan-kepingan uang yang berjatuhan dari kotak telepon yang kita pakai. Tetapi saudara, pada saat ini kita bisa melihat bahwa rupa-rupanya kejujuran David mendatangkan berkat bagi kehidupan David. Bahkan karena kejujurannya, David pada akhirnya mendapat jabatan yang penting di perusahaan telepon tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kejujuran, apa itu jujur? Jujur itu adalah sikap hati yang lurus. Jujur itu adalah sikap hati yang tidak berbohong, yang tidak curang, dan jujur itu artinya adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Nah, kalau kita berbicara tentang kejujuran, yang namanya sikap jujur adalah di dalamnya ada kesesuaian antara hati, perkataan, dan juga perbuatan. Dan ketika kita berbicara tentang kejujuran, sebenarnya di saat itu kita berbicara juga tentang salah satu sifat Tuhan, salah satu sifat Allah yang adalah sang kebenaran, yang adalah Allah yang tidak pernah berdusta di dalam Ia memelihara kehidupan kita sebagai umat-Nya. Dan itulah saudara, panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 ya, kita bisa lihat dalam Alkitab masing-masing. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 16 mengatakan demikian firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Lalu dikatakan juga, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saudaraku, Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 mengingatkan kepada saya dan juga kepada saudara betapa begitu bernilainya yang namanya kejujuran di mata Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, ketika kita hidup di dalam kejujuran, maka di dalam kehidupan ini kita akan mengalami keberuntungan. Apa untungnya ketika saudara dan saya mau hidup jujur? Untungnya adalah kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan ini ketika kita mau bersikap jujur. Saudara, pada saat ini firman Allah mau mengingatkan, kalau kita ingin mengalami damai sejahtera Tuhan, kalau kita ingin mengalami ketenangan dalam kehidupan ini, kalau kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan terus mengisi kehidupan kita, marilah jadilah orang-orang yang jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap sesama, dan juga jujur terhadap Allah tentunya. Saudara, pada saat ini kita mau diingatkan bahwa kejujuran membuat
hati kita tentram. Kejujuran membuat hidup kita sejahtera. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Dan orang yang jujur, seperti yang sudah dialami oleh David tadi, seperti juga yang sudah disaksikan oleh firman Tuhan tadi, kita diingatkan, orang yang jujur bukan hanya akan disayang oleh sesama, tetapi orang yang jujur akan disayang oleh Tuhan sendiri. Saudara, mari kita selalu semangat berjuang untuk dapat mengisi kehidupan kita dengan kita senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan sikap sifat jujur dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa mau hidup jujur. Biarlah Tuhan Yesus yang tolong kami, agar melalui kejujuran yang boleh kami lakukan, kami sungguh-sungguh boleh kembali mengalami sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melimpah, yang mengisi kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menyapa dan mengingatkan kami pada hari ini, dan kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Amin.